Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaljo TV dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Video ini adalah bagian keempat dari rangkaian tutorial Alpena Boss. Di sesi ini kita akan membahas Alpena Boss versi Pro, yang mana di versi Pro ini jenis-jenis laporannya itu lebih lengkap. Seperti apa saja bentuknya? Yuk kita simak videonya sampai habis. Pemirsa, di Alpena Boss versi Pro terdapat beberapa keunggulan dibandingkan dengan Alpena Boss versi gratis. Yang pertama adalah pada menu tools. Di versi Pro ada tombol import data. Ini berfungsi untuk mengambil data dari Alpena versi sebelumnya. Jika pada suatu saat nanti Alpena terjadi update, dikarenakan adanya error ataupun menyesuaikan dengan ketentuan atau juknis BOSS terbaru. Jadi datanya tidak harus diketik ulang, namun cukup menekan tombol import data ini maka datanya akan dipindahkan. Keunggulan yang berikutnya adalah output yang dihasilkan. Di versi Pro ini, jenis-jenis laporan yang diolah dan disajikan itu sangat lengkap. Jika di versi yang gratis, untuk output dari kegiatan perencanaan ini hanya ada dua jenis laporan yang dapat disajikan, yaitu RKS dan RKPAS. Sedangkan di versi Pro, ada 5 jenis output yang dapat disajikan. Selain dari RKS dan RKPAS, ada juga rekap rencana per kode rekening, rekap rencana per bulan, dan rekap rencana per tahap. Selanjutnya di kegiatan realisasi. Jika di versi gratis hanya ada 4 output realisasi, yaitu buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Sementara untuk versi Pro ini sangat-sangat lengkap sekali. Selain dari yang 4 tadi, ditambah lagi dengan buku pembantu rincian objek belanja atau BPROB. Kemudian ada laporan realisasi pendapatan dan belanja setiap semester atau LRA. Kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Lalu ada rekap belanja barang milik daerah, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOSS atau yang dikenal dengan BOSS K7A. Ada juga register penutupan kas, berita acara penutupan kas, surat pernyataan telah menerima hibah atau SPTMH, form laporan BOSS online Kemendikbud, ini untuk acuan ketika kita input ke BOSS online ya, dan yang terakhir ada rekap LRA untuk laporan ke dinas pendidikan di kabupaten atau kota. Selain itu, di versi Pro juga masih ditambah dengan output dari kegiatan opnam barang dan aset. Di antaranya laporan yang dapat dihasilkan adalah daftar belanja BOSS. Daftar belanja BOSS ini menyajikan laporan belanja secara rinci mulai dari barang-barang serta jasa dan modal gitu ya. Kemudian ada buku inventaris KIB, baik itu yang intracomptable maupun buku inventaris KIB yang extracomptable. Selain itu ada juga buku inventaris KIB C, buku inventaris KIB E. Selain itu ada juga buku penerimaan barang pakai habis, juga buku pengeluaran barang pakai habis. Lalu ada surat bukti barang keluar, kemudian ada kartu persediaan barang, dan yang terakhir ada lampiran berita acara opnam aset. Nah itulah pemirsa keunggulan-keunggulan dari Alpena Boss versi Pro. Untuk lebih memperjelas lagi, mari kita coba keunggulan-keunggulan tadi. Mulai dari tombol input data. Sekali lagi, tombol input data itu hanya ada di versi Pro, adanya di menu tools. Ini fungsinya adalah untuk mengambil data yang telah diinputkan di Alpena yang dulu. Misalkan ketika kita mendapatkan Alpena versi baru yang disebabkan oleh perbaikan sistem ataupun penyesuaian dengan juknis BOSS yang terbaru. Cara menggunakan tombol ini adalah dengan cara mengklik tombol tools, kemudian kita klik tombol input datanya. Kita klik, maka akan muncul form open file seperti ini.
kita tinggal mencari di folder mana atau di tempat mana kita menyimpan Alpena Boss versi sebelumnya. Misalkan di sini. Nah ini, misalkan Alpena Boss Asset Pro yang ini ya. Kita tinggal pilih ini kemudian klik open. Maka setelah kita klik open ini, secara otomatis sistem akan mengcopy pastekan data-data dari Alpena versi yang dulu ke yang sekarang sedang digunakan. Selanjutnya adalah keunggulan kedua. Keunggulan kedua ini adalah pada jenis-jenis laporan atau output yang dihasilkan oleh Alpena Boss versi Pro. Kita coba intip satu persatu seluruh jenis laporan yang dapat dicetak di Alpena Boss versi Pro ini. Kita ke menu utama, lalu kita klik menu atau tombol lihat dan unduh laporan. Kita klik, maka muncul seperti biasa form output laporan seperti ini. Kita tentukan jenis kegiatan apa yang akan kita cetak berkas-berkas laporannya. Misalkan kita ingin intip dulu kegiatan perencanaan. Kemudian tentukan jenis pagunya. Pilihannya ada awal dan ada perubahan. Pagu awal ini adalah pagu mulai dari awal tahun sampai sebelum Oktober ya. Sementara pagu perubahan itu adalah pagu yang mengalami perubahan khususnya di bulan Oktober, November, Desember. Begitu ya. Kita coba pilih awal dulu. Kemudian kita pilih laporannya, jenis laporannya. Di versi Pro ini ada 5 jenis pilihan laporan dari kegiatan perencanaan. Sementara di versi yang gratis hanya ini saja nih yang ada. Kita coba dulu untuk laporan BOS K1. Kemudian kita tentukan sumber dananya. Pilih saja BOS reguler. Nah, di bawah ada 2 tombol, ada tombol lihat dan tombol unduh. Nah, untuk tombol lihat ini hanya sekedar melihat saja laporan yang disajikan. Sementara untuk tombol unduh, kita akan disuguhkan format atau laporan BOS K1 ini ke dalam file baru begitu ya, yang dapat kita simpan dan kita cetak sebagaimana keperluan kita. Baik, di sini kita cukup lihat saja dulu. Kita pilih tombol lihat saja. Kita klik. Nah, jika sudah selesai maka akan muncul notifikasi seperti ini. Laporan berhasil dibuat bos. Kita klik OK. Nah, ini pemirsa adalah bentuk dari laporan BOS K1 atau neraca ya. Di sini ada 2 kolom utama yaitu penerimaan dan pengeluaran. Di sini terdapat sumber-sumber penerimaannya. Nah, di sini adalah total pengeluaran berdasarkan masing-masing jenis pengembangan standarnya ya. Lalu kita akan coba intip jenis laporan dari kegiatan perencanaan yang lain. Kita ke menu ini lagi. Kita ke lihat dan unduh laporan. Kita pilih kegiatannya masih perencanaan, pagunya kita masih pagu awal ya. Kemudian jenis laporannya adalah yang ini, yang kedua ya. RKS ya. Kalau pilihan pagunya adalah pilihan awal, maka yang akan disajikan laporannya adalah RKS. Sementara jika kita pilih pagu perubahan, maka yang akan disajikannya adalah format laporan RKPAS ya. Oke, lanjut, kita pilih lagi sumber dananya masih BOS reguler. Kita tekan tombol lihat saja dulu. Oke, tunggu beberapa saat, sistemnya akan mengolah sendiri. Nah, di sini sudah selesai dengan tanda muncul notifikasi seperti ini. Nah, ini bentuk dari RKS yang disajikan oleh Alpena Boss versi Pro. Sama saja dengan yang versi gratis sebenarnya ya. Nah, kebetulan di versi yang sekarang, versi Pro yang sekarang, jenis RKS-nya ini disajikan dengan pengelompokan kode rekening yang masih lama ya, karena banyak masukan dari pemirsa sekalian yang mana masukannya adalah untuk mengintegrasikan kode rekening terbaru ya, kode rekening dari Permendagri itu, yang mana kode rekening baru itu ternyata untuk sekolah itu hanya ada 2 pengelompokan saja. Yang pertama ada jenisnya itu belanja operasional, kemudian baru belanja modal. Nanti kita akan publish lagi Alpena Boss yang versi kode rekening yang terbaru.
Nah oke, kita lanjut. Kita lanjut intip lagi jenis laporan dari kegiatan perencanaan lainnya. Kita masih di pagu awal, kemudian kita pilih yang ketiga, rekap rencana anggaran per kode rekening. Sumber dananya BOS reguler, kita lihat. Nah inilah bentuk dari laporan rekap anggaran pendapatan berdasarkan kode rekening. Nah selain berkas-berkas perencanaan yang seperti rincian RKS tadi, kami juga di setiap awal tahun maupun di awal penyusunan pagu perubahan itu melaporkan rekapitulasi ini ke dinas kabupaten ya, melalui Kormin atau melalui operator kecamatan. Nah makanya dengan Alpena dijamin ya penyusunan perencanaan dan realisasi BOS Bapak Ibu sekalian, para pengelola BOS akan lebih efektif dan efisien. Kita lanjut intip lagi jenis laporan dari kegiatan perencanaan yang keempat ya. 1, 2, 3, 4 ya, yang rencana anggaran per bulan. Kita pilih sumber dananya masih BOS reguler, kemudian kita klik lihat. Nah pemirsa, ini adalah rekap RKS per kode rekening pada tiap bulan ya, pada tiap bulan. Di tempat kami, di sekolah kami, jadi di awal tahun anggaran, selain kita melaporkan RKS rinci, kita juga sekolah-sekolah itu diharuskan atau diwajibkan melaporkan rekap anggaran per kode rekening di setiap bulan seperti ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota melalui operator kecamatan ya. Oke, kita intip lagi jenis laporan dari kegiatan perencanaan yang terakhir ya, yang ini, yang rekap rencana anggaran per tahap. Kita pilih sumber dananya masih BOS reguler, kita klik tombol lihat, dan ini adalah jenis laporan yang terakhir dari kegiatan perencanaan Alpena BOS versi Pro gitu ya, yaitu rekap RKS per bulan pada setiap tahap. Nah di sini ada jumlah dari masing-masing bulan, ada juga jumlah per tahap, dan ada total dalam 1 tahun. Nah itulah keunggulan dari Alpena BOS versi Pro. Oke, selanjutnya kita akan intip jenis-jenis laporan dari kegiatan realisasi. Kita akan intip di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.